tema kita pada pagi hari ini adalah pengawasan keamanan makanan di Kabupaten Tanah Laut. Tentu saja kita harus membatasi keamanan makanan yang menjadi ruang lingkup ya pengawasan dari Dinas Kesehatan ini. Silahkan dijelaskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya. Ini terkait dengan tema kita pada hari ini, pengawasan keamanan makanan di tanah laut. Intinya adalah bahwa keamanan makanan ini menjadi hak asasi ya, hak asasi manusia kita sendiri. Jadi kita harus mendapatkan keamanan ya, makanan yang kita makan itu ya harus layak, ya, bermutu, aman, dan aman. Ya, ya. Nah, ini 3 kuncinya. Halal, layak, bermutu, dan aman. Nah, ini halal juga. Nah, kemudian terkait dengan keamanan, nah, kata-kata aman itu artinya bebas dari cemaran. Ya, dari cemaran seperti biologis, ya, kimia maupun fisik ya yang dapat mencemari makanan. Nah, ini kalau biologis itu kan bakteri, kalau kimia itu bahan-bahan berbahaya ya, kayak pemanis sintetis ya, berat segala macam. Kemudian kalaunya fisik itu yang ngancak kita nih terdapat di makanan ada rambut. Iya. Iya, bujur-bujur. Iya, ditarik panjang, oh ini rambut Aceh aja. Nama ulah. Istilahnya Anda rambut paman ya lah. Ada juga yang malah kita sangka tuh encak bisa juga ada batu. Nah, bujur. Iya. Mengerupuk. Iya, dikerupuk patah gigi soalnya. Nah, patah kerupuk batu. Iya. Bisa juga staples. Nah, iya. Staples. Ya, jadi kalau kita membuka bungkus nasi itu staplesnya dulu diamankan. Ya, yang sampai taguk ya kalau kita buat ke nasi habis. Taguk kena kalau punya hidup di dalam. Nah, itu dulu yang sebagai pengantar dari kami. Sama juga kayak makanan-makanan yang siap saji misalnya ya, kayak anggaplah sayur-sayur gitu ya. Nah, biji-bijiannya itu juga ya yang memang tidak bisa dimakan, hati-hati gitu ya. Ini bisa juga gangan masih ada ikatan bayamnya. Rapia. Rapianya. Ancapan nih, ancapan. Nah, oseng-oseng papari lon biji-bijinya. Nah, biji papari ada juga. Iya, nah ini jujur. Ini betul sekali ya, jadi penting sekali. Nah, lalu ruang lingkup pengawasannya ini Pak Yuli seperti apa? Apakah pengawasan jenis makanan yang siap saji, jenis makanan kemasan atau makanan apa begitu, ruang lingkupnya di mana nih? Kalau di Dinas Kesehatan kami lebih ke industri rumah tangga pangan. Industri rumah tangga pangan yang dimana kita di dinas ini mengadakan pelatihan ya, pelatihan penyuluhan keamanan pangan. Nah, jadi kalaunya industri rumah tangga atau yang tadi warung-warung segala macam, nah ini masih wajib sebetulnya ikut penyuluhan keamanan pangan. Nah, karena dari situ kita sudah pencegahannya di situ. Ya, betul. Pencegahannya di situ di tanah laut ini. Sedangkan kita memang kesadarannya untuk ikut yang masih rendah lah. Masih rendah. Iya. Ada yang sudah mendaftar pas dipanggil pelatihan kada datang. Iya, rame berjualan. Ramiannya aja. Sedangkan itu kan salah satu upaya dari pedagang supaya makanannya itu bisa layak tadi, bermutu, aman, dan usahanya bisa maju. Iya. Itu. Jadi itu dari Dinas Kesehatan. Kemudian dari segi pengawasan kita memang sejak pandemi memang terbatas kegiatan kita. Namun dari BPOM di Banjarmasin mereka gencar juga melakukan pengawasan makanan-makanan baik yang di pos market
Nah, itu yang dijual langsung jadi di warung-warung, supermarket, minimarket. Nah, ini mereka juga gencar. Kemudian ke tempat-tempat produksi juga. Ini beberapa rekomendasi mereka keluarkan dan kemudian kita di Dinas Kesehatan dapat tembusan untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk pembinaan kita kepada masyarakat. Iya. Kita ketahui bahwa Kabupaten Tanah Laut nih sudah banyak sekali ya Pak Yuli UMKM kita yang bergerak di makanan pangan ya, di makanan seperti misalnya kayak camilan ya, makanan-makanan ringan, keripik, kerupuk begitu ya. Nah, kerupuk itu kan bukan hanya kerupuk yang mentah ya, sekarang juga sudah merambah kepada kerupuk yang masak begitu. Nah, sampai sejauh ini bagaimana pengawasan dari Dinas Kesehatan sendiri terhadap para pelaku-pelaku usaha ini? Ya. Biasanya kami melakukan pengawasan ke lapangan, turun langsung ke lapangan, iya. Itu kalaunya mereka sudah melakukan pendaftaran untuk proses penyuluhan keamanan pangan, kemudian untuk proses izin selanjutnya itu memang harus kami inspeksi sanitasi dulu. Nah, IS namanya ke tempat produksinya. Nah, itu ke tempat produksinya baik dari segi hygiene dan sanitasi tempat produksinya, bahan baku segala macam. Nah, ini kita lihati di situ. Nah, baru kami keluarkan rekomendasi hygiene sanitasi di tempat produksinya itu. Nah, untuk selanjutnya apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau memenuhi syarat itu bisa lanjut untuk mengurus PRT-nya. Kalau kada memenuhi syarat itu perlu perbaikan yang harus ditindaklanjuti. Nah, itu dari segi keamanan pangannya dulu, makanannya. Iya. Jadi bukan hanya pada makanannya, tapi juga pada tempat kegiatannya ya, tempat pembuatannya juga diperiksa apakah memang benar-benar higienis ya. Jangan-jangan mengolahnya ibaratnya di outdoor yang rentan ya, terkontaminasi debu atau apa begitu ya, bakteri dan lain sebagainya ya. Nah, mengenai tempat ini penting memang ya, masih ada nih kawan-kawan kita yang kurang memperhatikan tempat. Nah, tempat pembuatan, tempat memproduksi ya makanan mereka itu. Nah, apakah Dinas Kesehatan setelah melakukan inspeksi tadi terhadap higienisnya lingkungan, sanitasi lingkungannya, itu ada semacam tanda bukti misalnya atau kayak surat keterangan bagi si pelaku usaha? Ada, biasanya kami memang mengeluarkan rekomendasi, ada penilaian, kemudian ada rekomendasi, nantinya hasilnya itu untuk mereka mengurus ke izin di PTSP di PTSP. Kemudian juga ada untuk pemeriksaan laboratoriumnya juga, nah, terhadap pangannya itu, hasil labnya. Nah, itu juga salah satu syarat mereka untuk mengurus PPRT. Nah, kemudian untuk pengawasan keamanan di lapangan sendiri, kami ke toko-toko itu atau ke supermarket. Nah, itu kan yang intinya adalah kita melihat sejauh mana mereka mentaati. Iya, betul. Kemudian produknya pun misalnya kita menjual itu bukan bah dibungkus dijualnya, kada ini kan harus ada syarat-syaratnya juga. Nah, label, label. Nah, syarat-syarat labelnya itu kami lihati juga. BPOM juga melihati juga. Nah, BPOM. Jadi label itu juga harus ada syaratnya. Sering kita ada menemukan kan produk dijual, wah ini kan banyak pedagang-pedagang besar itu mereka menaruh dagangannya itu ke toko-toko, nitip belum nitip. Nanti diambil berapa payu. Nah, ternyata dari barang-barang yang dititipkan itu banyak yang ada label. Banyak yang ada label. Nah, walaupun kita tahu itu istilahnya misalnya ini bahan bakunya singkong. Nah, tapi kan harus ada label. Iya, sehingga ada yang dipertanggungjawabkan ya. Betul, iya. Ya, label itu identitas lah dari produk itu. Betul. Nah, syarat labelnya pun harus ada. Labelnya ada nama produknya apa, misalnya.
kemudian nama dagangnya apa. Nah, jadi misalnya dari singkong tadi, nama produknya misalnya dari singkong bahan bakunya, namanya siapa misalnya kan itu. Nah kemudian harus ada komposisinya juga, apa komposisinya dari produk itu. Kemudian ada juga berat bersihnya berapa, harus ada di situ tercantum netonya. Kemudian nama dan alamat harus juga ditampilkan, nama alamat tempat produksinya. Kemudian untuk halal itu kan masih bisa, halal bisa juga. Kemudian tanggal dan kode produksi harus ada juga, apabila diolah nih. Nah kodenya apa? Nah itu. Kadaluarsanya harus ada. Expirednya. Kemudian kalau di BEPOM itu kan ada nomor izin edar. Nah kalau kita di PART nomor izin edar sebetulnya PART itu. Nah kemudian tidak boleh juga label itu mencantumkan klaim kesehatan. Maksudnya? Atau klaim gizi. Nah misalnya ada produk minuman, minuman jahe. Nah bertulisan minuman ini menyembuhkan batuk. Nah, itu kada boleh. Kayak spesifik gitu ya. Kada boleh. Nah, minuman ini misalnya menambah semangat. Apa? Kekuatan. Itu klaim kan. Mengklaim ya. Mengklaim. Nah, itu tidak boleh. Jadi ada aturannya. Nah, jadi kalau PART ikut pelatihan itu diajari. Ada ilmunya. Nah, jadi itu kemudian ada juga PART-nya yang sudah mati. Ya kan PART itu berlaku 5 tahun. Nah, ada yang kita lihat itu ada yang 2022 berarti sudah mati. Nah, jadi mereka harus mengurus 6 bulan minimal sebelum mati itu. Sebelum Desember ini berarti sekitar bulan Juli itu sudah mengurus perpanjangan PART-nya. Iya. Nah, itu banyak kita ketemukan di pasaran. Setiap kali misalnya mereka mengurus PART ini, berarti setiap kali juga tim dari Dinas Kesehatan turun ke lapangan. Iya. Oke. Bukan hanya sekedar memperpanjang begitu melalui administrasi. Iya, harus melihat kondisi yang sebenarnya. Iya, siapa tahu kan berubah ya. Berubah lokasi. Mungkin berubah apa lagi? Kondisi di dalamnya. Nah, yang produknya diperiksa lagi di lab. Oke, ya bagus. Ya, artinya menjamin ya. Nah, lalu kategori pangan industri pangan ini terdiri dari garis besarnya apa aja nih Pak Yuli? Kalau industri pangan di kita ini kan yang bisa beredar untuk PART itu yang 7 hari ke bawah. 7 hari ke bawah. Itu kemudian ada juga syarat-syaratnya dari Balai POM itu untuk produk-produk yang boleh PART dan juga yang harus izinnya ke Balai POM. Nah, seperti itu. Kayak kalaunya sirup-sirup itu, nah itu ke Balai POM. Nah, tapi kalau di tempat kita ini kan banyak yang siap saji. Itu cukup di PART aja. PART. Itu yang siap-siap saji. Kemudian yang paling 2-3 hari seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya jenis minuman yang habis pakai gitu ya. Minuman itu habis pakai, dia tidak nyetok, misalnya kayak jamu, beras kencur misalnya, tapi kan dikemas ya dalam botol. Nah, apakah ini termasuk juga dalam ranah pengawasan dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi disampaikan oleh Pak Yuli? Ya, betul. Setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi orang lain dijual itu harus ada PART-nya. Ada PART-nya. Oke. Ini berarti makanan yang dikemas ya, makanan minuman yang dikemas. Nah, lalu makanan minuman yang tidak dikemas termasuk itu. Termasuk juga. Termasuk itu. Oke. Jadi wah ini kan rata-rata bungkus plastik beratan wadah-wadah segala macam. Iya. Itu yang kada bekemas lebih bagus juga. Harus ada PART-nya. Harus menjadi ranah pengawasan juga ya. Pengawasan juga. Nah, lalu prosedur pengawasannya sendiri dari Dinas Kesehatan, kita tahu nih banyak sekali ya
mungkin ratusan ya Pak Yuli industri rumah tangga kita ya di Kabupaten Tanah Laut. Ini prosedur pengawasannya oleh Dinas Kesehatan nih secara apa? Sejauh mana juga ya? Apakah secara berkala ataukah secara semesteran atau setelah mereka habis masa bakti PRT tadi atau bagaimana? Tahap pertama kan sejak mereka ngurus PRT-nya. Nah, itu yang pertama. Kemudian sebetulnya baiknya tuh memang setiap tahun ada dilakukan uji petik lah. Nah, Oke, selama ini uji petik. Selama ini kita memang sejak pandemi Balai POM yang melaksanakan. Balai POM. Nah, dari kita memang tidak melaksanakan. Kita cuma pembinaan, pemantauan ke lapangan untuk pembinaan terhadap UMKM kita. Nah, supaya sesuai dengan sudah yang dilatih itu. Bisa juga dilatih, misalkan diingat. Betul. Ini jadi kita kalaunya kami memang perlu kita yang sudah dilatih itu kita pantau lagi. Nah, kemudian karena kebanyakan kita sering uji petik aja. Uji petik. Jadi kita ambil sampel beberapa. Kita lakukan pembinaan, misalnya toko, kita lihati kadang banyak yang kadaluarsa juga. Iya betul. Ini toko-toko itu rancak ya barang-barangnya perlu juga kita jeli sebagai pembeli. Ya, betul. Kadang-kadang pembeli ya beli aja gitu kan kita tidak mengetahui. Nah itu jadi harus jeli kita banyak barang-barang kadaluarsa karena toko nih banyak bener ini. Iya. Nah makanya itu juga. Iya. Di samping itu juga industri rumah tangga kita juga sudah sangat menjamur. Apalagi kita pandemi kan sudah semakin semakin berkurang begitu ya. Nah sehingga ini juga memungkinkan. Nah berkaitan dengan itu ya. Diperlukan sekali adanya jaminan keamanan bagi masyarakat kita begitu meyakinkan. Nah, ini kayak kita berharap upaya yang lebih lebih maksimal ya dari Dinas Kesehatan ya agar misalnya secara berkala 3 bulan sekali kah misalnya ya secara berjadwal gitu, ini kecamatan ini dulu UMKM industri rumah tangga yang di kecamatan mana per kecamatan atau apa begitu ya. Nah sehingga masyarakat Tanah Laut benar-benar ibaratnya yakin begitu ya, yakin bahwa apa yang dijual itu karena seperti yang disampaikan oleh Pak Yuli tadi, kadang-kadang pembeli apalagi ibu-ibu hendak cepat-cepat gitu ya. Nah melihat apa yang sudah dicari ini ketemu gitu ya, langsung aja gitu, tidak akan jarang mengamati lagi begitu ya masa kadaluarsanya, bahan-bahan yang dipakainya gitu. Nah seperti itu. Baik, kita ke suara pendengar. Ada rekan Hadi di Plehari. Nah umpat betakun Pak nang kaya kisah kasus SD di Tambang Ulang yang bunyi beritanya keracunan makanan. Kayak apa pengawasan dari Dinas Kesehatan? Nah, terima kasih. Yang satu, Pak lah. Kemudian yang kedua lagi, Pak Yuli. Nanti biar sekalian. Ada rekan Jam'an di Ketapang. Nah, kalau dalam jangka waktu berjalan PRT masih berlaku, tapi berganti produk. Nah, bagaimana itu, Pak? Nah, itu 2, Pak. Pak Yuli. Oke, silahkan langsung ditanggapi. Yang pertama, kasus keracunan ini memang kami belum dapat kemarin kami dapat laporan juga dari puskesmas, pihak puskesmas. Ini ada dari hasil laporan kejadian kasus. Nah, jadi di situ kemarin tanggal 14 November ya. Iya, 20 November lah. Ada di SD ada 14 orang kemarin. Gejalanya itu kan pusing, keracunan pangan ya, hasil identifikasinya ada muntah, sakit perut, kemudian pusing, kemudian mual. Ini sudah tim dari Dinas Kesehatan telah melakukan penyelidikan terhadap kasus KAB tersebut. Kemudian penanganan dan pengobatan juga telah dilakukan terhadap penderita.
Kemudian kita sudah juga melakukan koordinasi di tingkat desa, kecamatan maupun polsek setempat. Kemudian juga pengambilan sampel makanan juga sudah dikirim dan dilakukan pemeriksaan. Nah, di tindak lanjut kita kemarin itu sudah dilakukan oleh tim surveillance, ya, pengawasan surveillance ketat. Kemudian ada juga kegiatan penyuluhan, ya, penyuluhan tentang penanganan dan pelaksanaan PHBS. Nah, ini dari hasil itu apa yang sampel krusial ditemukan yang diambil adalah sampel makanan bubur rendang. Nah, nih ada nama acilnya. Sampel makanan bubur rendang. Lalu hasilnya yang menyebabkan anak-anak kita mual, muntah dan pusing. 14 orang. Iya. Treatnya itu di hasilnya itu negatif, ya. Kemudian kadmiumnya itu di bawah 0,0015. Kemudian ada sengnya itu juga di bawah 0,008. Kemudian jadi hasil akhirnya yang memfikskan yang menyebabkan ini dari kesimpulannya. Nah, kada diketahui penyebabnya. Nah, ini jadi kita kemarin hasil keracunan makanan di situ ya memang kada diketahui dari hasil laboratoriumnya itu. Nah, apakah dari bubur rendang, dari cendol, atau kenanakan tuh memang di situ PHBS-nya kurang, kada cuci tangan sebelum makan, atau itu. Nah, jadi banyak kemungkinan ya, banyak kemungkinan. Jadi kalau mungkin dari rumah mungkin 1 orang 2 orang aja, tapi ini 14 orang. Mungkin kan 14 orang sama makan di rumah, ya. Artinya tuh dari lingkungan sekolah ya. Cuman tetap banyak faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi ya, bukan hanya sekedar jajanan ya, tapi juga bisa pola hidup ya, higien sanitasi lingkungannya ya. Jadi itu hasil penyelidikannya dari kesimpulan teman-teman di puskesmas. Bisa jadi polusi udara mungkin di sana beberapa saat. Bisa jadi ya. Misalnya ada yang bekas orang nyemprot rumput misalnya ya. Nah, ada uapnya, ada apa ya. Jadi hasil labnya itu memang terhadap di bawah makanan semua. Iya, terhadap makanan tidak ditemukan ya adanya indikasi-indikasi yang berbahaya. Iya, mungkin saya melengkapi Pak Hadi nih. Apakah kemarin hanya bubur rendang saja yang mungkin ada jajanan di sekitar juga diperiksa juga? Ada nasi urap, ada mie goreng, atau pentol, atau cireng segala macam. Biasanya tim melihat itu berdasarkan yang dikonsumsi. Anak-anak itu apa yang mereka konsumsi terakhir. Nah, apa yang mereka konsumsi terakhir. Nah, kemudian langsung itulah yang menjadi sasaran pemeriksaan. Ya. Itu yang diambil sampelnya, langsung diamankan. Iya. Nah, berkaca pada nih nanti dulu jamannya ya. Berkaca pada kasus ini Pak Yuli. Artinya kita kan tidak ingin nih anak-anak kita akan mengulang mengulang kasus itu begitu, apalagi kita tidak mengetahui akibatnya gitu, kita tidak mengetahui penyebabnya, sehingga kan kita sulit nanti untuk melakukan penanggulangan awal ya. Nah, lalu langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan yang mempelajari kasus dari SD Tambang Ulang ini. Kalau dari kesehatan memang perlunya kita mengedukasi baik dari sekolahnya, orang tuanya. Jadi kan anak-anak tuh kalaunya pagi itu makan sarapan dulu di rumah ya, dengan makanan yang sehat, yang bergizi, supayanya kada belanja. Kada terlalu banyak jajan ya. Kemudian yang kedua perlunya memang dari teman-teman di puskesmas. Kita selalu melakukan pengawasan juga, pembinaan terhadap makanan jajan-jajan yang ada di sekolahan. Nah, tapi kita dari kesehatan ini kedakawa juga berdiri sendiri lah, perlu bantuan dari pihak sekolah. Artinya sekolah ini perlu mengatur pedagang-pedagang yang ada di lingkungan sekolah. Betul.
dari rekomendasi dari kawan-kawan di puskesmas itu memang bahwa dagangan itu tidak sehat, tidak bagus, lingkungannya mereka juga tidak tertib ya dalam rangka pemeliharaan kesehatannya, misalnya air bersihnya kada tersedia, tempat sampahnya kesana kemari. Nah itu memasaknya juga kada bersih, higienis. Nah itu perlu pihak sekolah menegur. Nah berdasarkan rekomendasi dari kawan-kawan di puskesmas. Jadi kita sama-sama mencegah. Bukan hanya ibaratnya ini banyak juga SKPD terkait yang berkewajiban juga, seperti juga PPPA ya. Mereka punya program juga sekolah ramah anak, ya sekolah ramah anak. Jadi di situ juga termasuk dari pemeriksaan jajanan yang memang sering ditawarkan atau sering mangkal di sekolah itu. Ya, kalau perlu semua para pedagang itu sudah mendapat penyuluhan dari dinas kesehatan, dari puskesmas, dari BPOM gitu ya. Nah terhadap bahan-bahan. Nah kalau perlu juga itu menetap ya, jadi orang yang sudah memang diberikan penyuluhan, itulah yang diberikan izin untuk masuk ya, untuk standby untuk mangkal di situ begitu ya. Kita khawatir nih ada yang kalau bahasa Banjarnya ini caluk mulang ya. Iya, datang pergi gitu ya. Nah, ini yang susah kita deteksi. Nah, seperti itu. Ya, kita berharap kerjasama ya dari semua lintas sektor terkait untuk dapat memberikan perhatian ya terhadap anak-anak kita khususnya di sekolah ya, khususnya di sekolah karena anak-anak kan berapa jam nih di sekolah, apalagi sekarang kalau SMP sampai jam 3 ya jam, nah ini artinya kan lama sekali nih ya, sampai mereka bisa makan siang di sekolah jajanan lain juga. Nah ini penting sekali, pihak sekolah juga harus lebih maksimal ya mengawasi ini ya. Kemudian yang pertanyaan dari saudara Jam'an tadi ya, PRT-nya masih berlaku Pak Yuli, tetapi mereka pengen ganti produk. Iya, ini bagaimana nih ya? Kalaunya PRT-nya masih berlaku dan produknya berganti, itu harus mengurus PRT baru. Karena di pengajuan PRT awal itu kan sesuai dengan produk yang terdahulu, namanya dan yang diperiksa pun laboratorium yang terdahulu. Nah, kalau berganti yang hanya, nah itu pemeriksaannya kan pemeriksaan awal yang hanya lagi. Nah, laboratoriumnya maupun dari izin PTSP itu kan berdasarkan jenis produknya juga. Gitu ya, iya. Nah, jadi rekan Jam'an ya harus mengurus kembali ya PRT yang baru, ya sesuai dengan produk yang baru. Nah makanya kalau Nyakawa jangan berganti-ganti produk. Kenapa ganti jualannya? Ini kendaraan mijer. Enak berganti pulang. Boleh mengajukan sampai berapa produk itu kan tergantung dari PTSP. Kalau penyuluhan keamanan pangannya itu kan bisa 1 orang, tapi bisa beberapa produk, boleh. Jadi namanya nanti nomornya beda-beda. Angkanya, angka PPRT di produk-produk beda-beda. Beda. Tapi sekali mengajukan lah satu PRT aja gitu ya, nomornya beda-beda. Iya. Nah, seperti itu ya rekan Jam'an, para pendengar Radio Tuntung Panah FM ya, bagi pelaku usaha nih yang produknya belum mendapatkan PRT nih segera ya untuk mendaftar. Karena dalam waktu dekat mungkin nanti Dinas Kesehatan akan melakukan pengawasan ya. Kemudian juga disertai dengan BPOM ya yang secara rutin juga turun ke tempat-tempat usaha ya, ke rumah-rumah produksi juga ya untuk mengetahui apakah produk-produk ini memang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ya, seperti layak, tadi ya bermutu, aman ya, bermutu itu berarti termasuk higienis ya, sehat, bergizi, iya sehat. Oke, baik. Kalau misalnya di dalam penemuan dari para pelaku industri rumah tangga pangan kita yang melakukan penyimpangan, Pak Yuli, penyimpangan terhadap persyaratan-persyaratan yang berlaku. Maksud saya begini, ketika mereka mengajukan PRT ini bahan-bahan, kemudian juga komposisi dan lain sebagainya itu sudah sesuai. Nah,
ketika di perjalanannya ya ditemukan adanya penyimpangan, misalnya nih bahannya misalnya kayak gula diganti dengan 1000 manis. Nah, seperti itu misalnya. Ini apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Oh, kalau seperti itu memang dari kita, dari Dinas Kesehatan maupun dari mungkin Balai POM juga, komposisi ya yang tertera di dalam situ memang harus sesuai dengan yang ada di dalam produknya. Komposisinya memang masih gula. Nah, ya masih gula komposisinya. Tapi ternyata isinya sari manis dan 1000 manis. Nah, namun kalau memang ada zat-zat lain yang di luar komposisi itu, misalnya yang membahayakan, nah itu biasanya sampai penarikan produk, ya penarikan produk untuk serahkan ke tempat produksinya untuk bisa dimusnahkan, ya, dan tidak mengulangi lagi untuk memproduksi produk yang dapat ada menambah tambahan bahan berbahaya. Seperti itu. Apakah BPOM atau Dinas Kesehatan itu melakukan pengawasan, pemeriksaan kepada tempat-tempat usaha, pada industri rumah tangganya, khususnya di toko-toko misalnya ya, hanya melihat kemasan, ya melalui kemasan gitu. Maksud saya, bisakah BPOM atau tim dari Dinas Kesehatan melakukan icip-icip, iya, mencicipi testing. Testi yang dijual di situ, karena kan ada kemungkinan seperti itu tadi, masih gula ditulis ya. Nah, tetapi setelah dirasakan terasa, karena kalau orang yang memang alat perasanya ini sensitif ya, dia akan bisa membedakan yang gula dengan yang sintetisnya itu. Nah, kalau kami untuk maksud Pian tadi gula dan sari manis ya, sari manis itu masih boleh Bu, masih boleh dipakai, boleh dipakai untuk makanan, tapi tidak boleh melebihi batasannya. Ada batasannya. Tapi apakah melakukan penyimpangan ketika dia menulisnya gula tapi sari manis gitu, atau dia harus menulis sari manis di situ, mestinya kan seperti itu ya. Berarti nanti dapat teguran, ya teguran. Memang tidak bisa disuruh memperbaiki, diperbaiki lagi komposisinya dan yang tidak sesuai dengan yang diajukan. Artinya tim dari Dinas Kesehatan dan tim dari BPOM ketika melakukan pengawasan juga melakukan testi rasa, testi rasa, ya itu yang saya maksud tadi ya, agar kita memang benar-benar, padahal itu sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan, sudah diperiksa oleh BPOM, tapi ternyata masih, karena isinya di dalam kan kita tidak tahu. Nah, seperti itu maksud saya. Ya memang pemeriksaan memang perlu dilakukan, ya, dan juga tidak seluruh produk yang bisa kita periksa. Biasanya kita sampling aja, uji petik produk-produk. Nah, bila kita temukan, ya baru kita lakukan tindakan pembinaan biasanya. Kalau masih, baru nanti sampai penarikan produk, pemusnahan, bisa sampai pencabutan izin. Nah, sampai situ sanksinya. Ada sanksi denda atau sanksi pidana? Itu kalau sudah memang membahayakan dan juga ada korban gitu ya. Ada kasus seperti lah. Misalnya kayak tadi anak sekolah ya, anak sekolah. Kalau anak sekolah itu pencabutan sudah. Tidak boleh. Kalau ada PRT menyebabkan keracunan, itu dicabut. PRT. Tidak boleh. Berarti kan tidak boleh produksi. Ya, tidak boleh produksi. Tapi terhadap perilakunya tadi, apa ada sanksi dengan pelaku ini? Pelaku industri stop ini. Stop produksi. Jadi kalau dia mau produksi lagi, urus izin lagi, mulai awal diperiksa lagi, seperti itu prosedurnya. Iya. Ini juga menjadi PR kita bersama ya. Betul. Jadi PR kita bersama. Apalagi anak-anak sepertinya kayaknya sangat ketergantungan terhadap jajanan sekolah. Betul sekali. Iya. Nah, ini semua lintas sektor yang terkait dengan ramah anak di sekolah itu semestinya harus melakukan upaya-upaya maksimal ya, agar anak-anak kita memang terjaga, karena dari makanan ini mempengaruhi fisik, mempengaruhi pemikiran, sampai juga mempengaruhi mental psikologis. Ya, biasanya memang produk-produk yang dijual bebas itu
kadang yang paling berbahaya penggunaan pewarnanya yang berbahaya, bisa pengawetnya, apalagi gulanya tinggi, ya kelawasan kencing manis, dari anak-anak sudah mengkonsumsi ya. Tinggi gulanya, apalagi bahan-bahan yang berbahaya untuk ginjal. Penggunaan cat pewarna ya. Seperti apa? Ya karena biasanya anak-anak ini sering tertarik dengan hal yang cerah-cerah, menyolok, habang kalas kalau tujuhnya, habang nyarak tuh ya. Habang anum. Maka habang nyarak itu yang biasanya untuk tekstil. Iya. Kalau habang makanan ini kan biasanya ya kalem-kalem model. Kelihatan aja bisa mengkilat tuh habangnya, ya sudah tuh dicurigai. Jadi orang tua harus cerdas nih Bu ya. Harus benar-benar mengamati kita monitor Di samping itu juga kita menghimbau kepada para pelaku industri rumah tangga pangan kemudian juga para pelaku usaha di sekolah-sekolah agar tetap memperhatikan jangan memikirkan keuntungan semata begitu ya. Jangan memikirkan laris manisnya. Nah, itu yang kadang menjadi momok, menjadi ini permasalahan juga dari kita gitu kan. Nah, karena begini, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan bahwa anak itu adalah anak kita semua, anak kita bersama. Jadi kita punya program berlian bersama lindungi anak. Nah, seperti itu. Jadi, jadi kita semua harus benar-benar menganggap bahwa semua anak itu adalah anak kita dalam hal perlindungan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita benar-benar harus menanamkan pada para pelaku usaha di sekolah kemudian para pelaku usaha yang berjalan berkeliling gitu agar memang benar-benar memperhatikan syarat-syarat dari kesehatan, termasuk juga kayak minuman Pak Yuli, misalnya ada paman cendol, nah dawet ayu, sebut merek Ibu nih, sebut merek. Nah ini juga menjadi ruang lingkup pengawasan kan ya? Masuk. Iya. Nah, kalau boleh disebutkan mungkin kita pelaku ya. Oke, ada yang baik, kita tahan dulu. Silahkan. Suara pendengar, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma panjang umur, Sidina lawas banar, suara kadang-kadangaran. Kemana sampean? Bang Iwan. Nah, mode kayak dihilang ditelan bumi itu. Hilang. Ulun nelpon beberapa kali kada masuk. Nah, mungkin di reject lawan Bang Iwan. Iya bisa. Bila-bila mereject ulun. Ini kira-kira bisa masak ada luarsanya sudah ada. Nah, belum 4 mata lagi lawan Om Iwan. Izin edar biar habis. Iya, izin edar habis ternyata. Lewat ke muka rumah ya, Pak. Oke, silakan Pak Har. Pak, Assalamualaikum Pak Yuli. Waalaikumsalam. Pak Yuli ini rasanya pernah bertugas di Puskesmas Batu Ampar. Betul sekali. Ingat sih Din. Orang Batu Ampar, Bang. Tokoh-tokoh. Kalau ulun melihat dari cara bicara dan pis tubuhnya di Facebook, Sidin melihat sekalinya Pak Yuli. Kita melihat. Kita menang Sidin biar kada melihat. Ulun bisa kada pindahan dulu biar. Nah, Pak Yuli ini dalam rangka POM dari Dinas Kesehatan, Pak. Ulun ingin bertanya aja. Beberapa minggu yang lalu kan center itu Pak terkait dengan masalah anak gagal ginjal itu, anak gagal ya kan, sirup itu, ya kan. Nah itu sebenarnya pengawasannya itu bagaimana? Tapi ini kan terlepas dari konteks yang mana saya tidak tahu Pak. Kita kan orang awam nih, nggak tahu gimana kan. Kalau konsumen ini kan dia taunya obat yang beredar itu udah di bawah BPOM gitu loh. Jadi terkait dengan pertanyaan Bu Neki tadi, ketika dia bikin izin sih lurus-lurus aja gitu loh. Artinya apa? Kesehatannya, kebersihannya tuh oke-oke aja, kandungannya pun nggak masalah. Di perjalanan itu mungkin ada apa kan, ini kan pure bisnis soalnya kan, bisa diganti dengan sari manis kata Bu Meli tadi. Nah itu domainnya kemana itu Pak? Yang bertindak itu dalam artian gini, ketika
ketika produsen itu bermasalah, itu kemana kita mengadu? Satu contoh, saya itu sering kan kita sering makan tempe tuh Bu. Yap. Tempe, kadang-kadang itu kita ketemu batu gitu. Nah itu dia iya. Lu makan kerupuk juga ketemu batu juga semalam, habis patah gigi. Nah jadi kan itu artinya kan apakah itu higienis atau kada loh, Allahu alam gitu. Yang jelas itu betul. Sering terjadi kayak gitu, saya sering gitu loh. Nah itu Pak Yuli, jadi jangan sampai Dinas Kesehatan atau BPOM ini hanya sebagai pemadam kebakaran aja seperti kasus yang ditambah. Ketika ada kasus, iya, baru turun, iya. Di tambang ulang ini kan tidak tahu nih apa akibatnya, musababnya kan nggak tahu nih. Iya. Hasil kesimpulan akhir Pak tidak diketahui. Nah makanya kan nggak tahu apakah gara-gara jarak uang itu karena cuaca buruk kan kalau terbang. Sanitasi lingkungan, iya. Karena orang nyemprot kan itu Allahu alam. Jadi betul. Saya kira itu aja Pak Yuli. Gitu semua Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto. Ini perlu perhatian kita bersama. Nah, sampai sejauh mana nih Dinas Kesehatan melakukan upaya-upaya ini? Terkait ulun ini di sini sebagai Dinas Kesehatan, namun kita sering kerjasama dengan BPOM ya. Terkait dengan pengawasan ya, termasuk kemarin Balai POM juga sudah melakukan pelatihan bagi penyuluh keamanan pangan dan pengawas keamanan pangan ya, PKP dan DFI itu sudah mereka lakukan pelatihan. Kemudian terkait dengan gagal ginjal kemarin yang marak obat, ini masih dalam proses ya. Ini ulun melihat di berita Jepang, tapi ulun bukan sebagai BPOM. Menurut informasi kan sudah diproses itu oleh BPOM maupun ke pihak polisian ya. Kemudian untuk produk-produk yang bermasalah, memang kalau ada yang bermasalah terkait dengan produk yang dikeluarkan oleh BPOM itu memang ke BPOM ya pengaduannya. Kemudian kalaunya produk yang terkait dengan tadi kalau pian sampai temakan ada batu, nah itu sudah lun singgung juga tadi. Ya memang pemilihan ya layak, bermutu dan aman. Nah ini memang menjadi kewajiban kita bersama. Termasuk dari pelaku produsennya. Nah jadi pemilahan dari bahan baku sampai dengan proses jadi itu memang harus benar-benar dilakukan. Nah jangan sampai tadi terdapat minum anu rambut, ada temakan batu tadi. Nah itu kan artinya makanannya itu tidak aman. Iya. Meskipun itu mungkin kadangkala ya. Kadangkala. Nah kita pun di rumah kadang nasi bisa juga ada batunya. Semalam ada paku ya, paku halus. Sekali butuh kangen. Nah, jadi memang ambil bentuk kangen. Pemilahan. Gugur ya lah. Memang pemilahan bahan baku itu sorting awal dulu. Iya, betul. Kan ada yang berjual, nah ini sekilo 10.000 aja misalnya. Nah, nenek temurah misalnya 6.000 aja. Nah, ternyata kualitasnya kan hibak batunya. Kualitasnya kan separuh batu. Kada bagus seperti itu. Nah, mungkin dari kami itu aja. Ini terkait dengan yang apa yang ditanyakan oleh Pak Haryanto tadi ya. Satu lagi ini yang masih belum terjawab Pak Yuli. Nah, berdasarkan pengalaman ya kasus gagal ginjal dari anak. Nah, ini mungkin ke ranahnya obat-obatan ya. Nah, tapi kita mengambilnya misalnya ke makanan ya. Industri rumah tangga pangan yang menyebabkan misalnya sesuatu. Nah, lalu menindaklanjuti dari ini memang kasus nasional ya. Kasus nasional. Dinas Kesehatan sendiri untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat kita di Kabupaten Tanah Laut. Terkait dengan adanya kasus kayak gagal ginjal kalau kita kan bahwa kalaunya sakit, anak sakit ataunya keluarga kita sakit,
wah ini kan banyak toko obat, apotek. Yap. Nah, baiknya memang kita ke dokter dulu. Ke dokter. Memberikan pemahaman ya, artinya harus kepada ke pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang resmi. Ya resmi. Jangan apa ya, malah dokter obat colongan. Nah, itu kan kita kada tahu dosisnya, kada tahu komposisinya, ya. Bukan Paramek misalnya atau apa gitu ya. Misalnya kita nih ngancak sakit kepala, minum obat sakit kepala loh. Padahal penyebabnya itu bisa diatasi dengan tanpa obat. Nah itu Oke, bisa aja sakit kepala karena kecapean, kurang guring, stres, kan kering, bulan tua, iya. Akhir tahun, pada tahun baru kan kemana? Itu kan jadi hal-hal yang tidak perlu minum obat itu perlu kita galakan juga. Nah, itu jangan sedikit-sedikit minum obat. Gatal sedikit obat lah. Harus kita lihat dulu penyebabnya apa. Oh, ternyata kita nih kada kawa minum makan misalnya ayam gas misalnya. Nah, itu mengurangi juga obat nih. Nah, pengertian semacam ini Pak Yuli, pengertian semacam ini nih sejauh mana Dinas Kesehatan mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Laut? Apakah ada himbauan atau ada penyuluhan secara langsung atau mungkin ada secara media sosial atau apa begitu? Biasanya memang dari BPOM juga ada ya, dia melihat media sosial, kemudian dari para di puskesmas memang ada juga himbauan seperti itu. Oke, karena saya tidak mendengar adanya spot iklan dari Dinas Kesehatan di Radio Tutung Pandang. Sehubungan dengan kasus yang beredar begitu ya. Mestinya kan kita tanggap nih ada kasus ini secara nasional, kita bikin agar masyarakat kita benar-benar dapat memperhatikan gitu. Kemudian ada edaran-edaran misalnya sampai ke kelurahan, ke kantor desa gitu. Betul, kan. Ada edaran-edaran yang dikeluarkan oleh BPOM tentang penghentian edaran untuk minum sirup dulu. Kemarin kan seperti itu. Sampai sekarang pun kan masih dibatasi juga, masih diteliti karena memang perlu se-Indonesia ini kan perlu penelitian. Betul. Kada memakan waktu singkat. Nah, jadi apa yang dikira penyebabnya dulu di stop dulu. Nah itu jadi sekarang ini banyak yang pakai puyer dulu lah. Itu diremukakan. Kita berharap ini memang dapat disosialisasikan kepada masyarakat kita agar masyarakat kita dapat melakukan upaya-upaya preventif ketika mereka sakit gitu kan. Nih sirop-sirop yang padahal sekarang kan lebih lebih diketujui ya sirop itu anak-anak mudah tuhagen bahan orang menagok pisang buatnya. Ini bagaimana waktu kita? Mungkin dari saya ini. Bagaimana pengawasan dari Dinas Kesehatan sendiri terkait izin edar tadi? Mungkin di retail modern sekarang ataupun juga di warung-warung yang saatnya apakah hanya di hari-hari besar saja atau menjelang hari Idul Fitri atau menjelang Natalan atau mungkin ada program memang berkala dari Dinas Kesehatan terkait ini? Pengawasan kadaluarsa juga. Pengawasan makanan ini selama ini kan kita uji petik aja, kadang-kadang aja. Nah, insyaallah tahun depan nanti kita intenskan lagi karena pandemi ini sudah mulai berakhir kan. Nah, jadi kita lebih bisa fokus ke kegiatan ke masyarakat, pemantauan ini dan juga kita nantinya melibatkan masyarakat juga dalam rangka pemantauan ini. Karena memang tenaga kita di puskesmas sangat terbatas. Kalau nyekesling ada 1-2 aja orangnya. Nah, yang dipantau banyak benar juga. Betul. Kalau boleh tahu berapa banyak industri rumah tangga pangan yang terdaftar di Dinas Kesehatan, Pak Yuli? PRT mungkin. Sekabupaten Tanah Laut. Kalau yang sudah mengikuti penyuluhan itu sudah banyak sejak dulu kan sudah banyak. Namun yang memiliki izin masih
Persentasinya berapa? Masih 50% ke bawah atau 50% ke atas? 50%-an. 50%-an. Mungkin kurang mungkin. Iya, berarti di bawah 50%. Iya. 50% ke bawah. Iya. Nah, ini menjadi perhatian ya, perhatian bagi bagi para pelaku industri pangan ya, agar mereka harus melakukan pendaftaran kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah dilakukan. Karena bagaimanapun juga ya, bukan hanya sekedar ibaratnya memenuhi persyaratan, tetapi juga bukan hanya tanggung jawab secara ke pemerintah begitu ya, ke masyarakat, tetapi juga tanggung jawab moral ya. Dan juga meningkatkan trust juga bagi konsumennya untuk produk tersebut ya. Iya, makanya itu selain daripada meningkatkan trust dia juga ya, tapi yang lebih ditekankan juga adalah tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral kita bertanggung jawab kepada seluruh orang-orang yang mengkonsumsi dunia akhirat ya. Iya, nah itu dia yang saya maksud. Jangan hendak untung aja. Iya, nah itu artinya kan yang mudah-mudahan lah ini dapat dimengerti oleh para pelaku industri rumah tangga kita semuanya, khususnya para industri rumah tangga pangan, khususnya juga pada makanan, minuman dan yang lainnya yang dikonsumsi oleh anak-anak ya, kalangan remaja gitu ya, karena mereka ini kan adalah penerus perjuangan bangsa, penerus pembangunan kita begitu. Jadi mereka perlu sehat ya. Sehat ini bukan berarti hanya awak gono, lamak gitu ya. Tapi juga sehat pemikiran ya, sehat emosional, yaitu sangat dipengaruhi oleh makanan ya. Salah satunya adalah jajanan. Iya, jajanan ya. Baik, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya. Kita berharap mudah-mudahan ini dapat dipahami ya, menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat kita ya. Karena ini adalah peran kita bersama, bukan hanya peran dari pelaku industri rumah tangga pangan, tetapi juga peran dari masyarakat untuk mengawasi ya, untuk lebih teliti, untuk lebih menjadi pembeli yang cerdas ya. Nah, seperti itu ya. Kita bersama-sama untuk dapat membentengi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita dan masyarakat kita terhadap makanan-makanan yang berbahaya yang dapat memberikan dampak negatif baik terhadap kesehatan, terhadap mental, terhadap pemikiran dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Yuli atas kebersamaannya di pagi hari ini. Satu statement closing, silahkan. Terakhir dari kami kepada masyarakat Tanah Laut ini terkait dengan keamanan makanan, ini menjadi peran kita semua. Jadi kalaunya kita hendak menukar produk pangan atau kemasan segala macam, ini yang harus kita laksanakan adalah kita harus cek klik. Nah, cek klik itu artinya cek kemasan, cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek kadaluarsanya. Nah, jadi ini untuk keamanan kita dalam rangka mengkonsumsi makanan. Nah, kemudian bagi pelaku produsen atau pelaku UMKM, ini kita harapkan bisa mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang kami selenggarakan di Dinas Kesehatan. Bisa mendaftar, bisa lewat puskesmas maupun ke Dinas Kesehatan. Nanti kalau kuotanya sudah mencukupi, nah nanti kami panggil sesuai dengan nomor HP yang pian tinggal. Dan kemudian kalau mendaftar kami harapkan meluangkan waktu. Iya, betul. Nah, karena ini untuk pian-pian juga, untuk usaha pian, untuk kemajuan, untuk keamanan kita bersama, untuk keberkahan dari produk yang pian jual. Nah, itu saja dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuli sekali lagi. Terima kasih para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan terima kasih juga para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.